Shalom, selamat petang, sore. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau saat ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat di ibadah tengah minggu. Saya yakin dan percaya sedang jemaat GBS Mojo Agung tetap diberkati Tuhan, tetap dalam lawatan Tuhan, tetap dalam kesehatan yang prima dalam kondisi pandemi COVID saat ini. Puji nama Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kehidupan kita. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai renungan tengah minggu saat ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur kalau sore ini Tuhan kembali Engkau pertemukan kami dengan sidang jemaat-Mu, Tuhan Yesus, yang mungkin dalam keadaan tetap ibadah online, tapi tetap Tuhan Yesus berkati setiap kami Tuhan, tetap Tuhan Yesus kasih setiap kami, sehingga nama Tuhan Yesus senantiasa boleh dimuliakan, boleh ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Yang pimpin ibadah online ini Tuhan, renungan sore ini dari awal sampai nanti kami selesai, dan tetap berkat Tuhan senantiasa mengiringi dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat sore. Kalau saat ini kita tahu bahwa pandemi belum selesai Bapak Ibu ya. Kemarin saya mempunyai teman jalan sehat di Surabaya, seorang dokter yang usianya cukup sepuh ya. Kira-kira dia, saya tanya, usianya berapa Pak? Oh, saya sudah 77. Saya ditanya, saya usia berapa? Oh, saya belum 60 Pak, kurang 1. Makanya COVID ini pendaftaran di Surabaya kemarin Bu RT tanya-tanya ke saya, ayo kita mulai untuk didata ada vaksin gratis dari pemerintah. Dan saya tidak katut Bapak Ibu, karena memang usia saya masih kurang 1 tahun. Bu RT-nya bilang, wis engko kapan-kapan gampang kowe sik nom katanya. Puji nama Tuhan ya. Mudah dalam Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Nah, Pak dokter ini cerita seperti ini. Sekarang ini kena COVID ini cukup susah Pak. Susahnya kenapa dokter? Saya takut nggak berani praktek, sehingga saya nggak punya penghasilan. Kemudian juga hidup-hidup sehari-hari dengan istri, untung anak-anak sudah mentas semuanya. Kadang-kadang dibantu anak ya. Kadang-kadang pun saya harus cairkan deposito saya ya. Nanti kalau keadaan ini berlangsung terus, saya nggak bisa buka praktek, saya takut. Meskipun praktek pun juga saya yakin akan sepi ya. Sebab memang banyak orang takut ke dokter juga saat ini kan. Apalagi di usia tuanya dia juga, dia pasang pelang di pintunya dia, tidak buka praktek selama COVID ya. Nanti kalau saya butuh teman-teman ya saya jual rumah saya. Nah Bapak Ibu, kita tahu ini seorang dokter ya, yang punya penghasilan banyak, yang katakanlah keluarga dari yang cukup mapan, juga kena dampak dari COVID ini ya. Untuk itu memang kita harus senantiasa dalam hal ekonomi memang harus tetap berjuang ya untuk mempertahankan keadaan ekonomi kita agar tetap dapur kita ngebul ya. Juga untuk imun kita terhadap rohani kita, ini yang paling penting Bapak Ibu, paling penting dalam kehidupan ini sebetulnya ya. Sebab dengan keadaan ini kita menghadapi ini dari ekstern, kita tetap bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, untuk menyambung hidup, katakan begitu. Tapi dari intern kita push rohani kita ya semaksimal mungkin ya, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan ini yang menjadi senjata yang paling top, kalau boleh saya bilang, senjata yang paling kuat dalam menghadapi segala sesuatu ya. Kalau dulu kita minum vitamin, katakanlah mungkin jarang-jarang minum vitamin kan, vitamin C aja kadang-kadang seminggu paling ya 2 kali gitu aja sekali. Saat ini kita minum vitamin C tiap hari minimal 500 mili mungkin ya. Kemudian kalau kita jalan sehat, kepingin olahraga ringan untuk menyehatkan tubuh, kalau dulu-dulu sebelum COVID paling-paling cuma seminggu sekali 2 kali ya. Saat ini kita push untuk kalau bisa seminggu tiap hari jalan sehat ya. Kena sinar matahari ya, jam 8, jam 9 jalan saja ya. Saat ini saya kalau ke BCA tidak pernah naik sepeda motor Bapak Ibu. Saya senantiasa cuma jalan kaki aja, cari sehat, cari panas ya. Nah, demikian juga dengan iman ya. Semakin besar tekanan ya, makin banyak tekanan ya. Iman percaya kita harus makin kuat ya. Tidak boleh jebol ya. Makanya tema renungan sore ini saya beri judul
level percaya orang Kristen, ya. Level percaya orang Kristen, ya. Nah, percaya itu apa sih? Percaya itu gini, Bapak Ibu. Percaya itu adalah respon positif terhadap seorang person, seseorang, ya, atau terhadap sesuatu. Memang kalau zaman animisme mungkin percayanya sama batu, sama dewa-dewa, terserah mereka. Tapi itu juga satu kepercayaan, percaya. Percaya adalah respon positif terhadap seseorang atau sesuatu karena hal yang dari luar itu kan dari luar, ya. Bukan dari intern kita, dari luar. Kita jagokan seseorang, kita menjadi mempercayai seseorang, mempercayai sesuatu, ya. Itu terbukti benar dan mampu meyakinkan, ya, dirinya untuk menerimanya. Jadi mampu meyakinkan kita sehingga kita mau menerima ini. Oh ya, aku percaya terhadap sesuatu itu. Percaya kepada person itu. Percaya terhadap apapun juga, mungkin pohon, mungkin apa. Tapi kita tidak kan pasti. Percaya apa yang dalam kehidupan kita yang kita percayai? Percaya kepada satu person. Pada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus yang terbukti mampu. Ya, yang terbukti mampu. Ini mampu dari luar kita, bukan dari intern kita. Kita ini semuanya daging dan darah dan tubuh tulang ini nggak ada harganya. Tapi dari person yang dari luar itu mempengaruhi kehidupan kita sepenuhnya. Sehingga kita mempercayai dia dengan sungguh-sungguh. Mempertaruhkan kehidupan kita kepadanya. Dan titik poin inilah sebetulnya, ya, bahwa kehidupan kekristenan itu yang paling penting adalah titik ini. Titik apa? Titik percaya Tuhan Yesus Kristus, ya. Percaya Tuhan Yesus Kristus. Percaya yang model apa? Ya, percaya yang model apa? Ya. Sehingga kita sanggup untuk menghadapi segala sesuatu serangan, kita tetap kekeh, ya, tetap kuat. Ya. Kita ambil satu contoh satu ayat dalam firman Tuhan tentang Thomas, ya. Yohanes 20 ayat 29 dikatakan seperti ini. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, melihat Tuhan Yesus, maka engkau percaya. Melihat, percaya. It's okay, baik, nggak masalah juga sebetulnya. Tapi dikatakan begini selanjutnya ayat ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat apa? Nanti kita bahas selanjutnya, ya. Kita lihat level yang pertama, ya. Percaya karena melihat, ya. Percaya karena melihat. Baik, enggak masalah. Tapi ingat, Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Yohanes 6 ayat 26, ya. Yohanes 6 ayat 26. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Yesus menjawab mereka. Yohanes 6:26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, ya, melihat betapa luar biasanya Tuhan Yesus, ya, betapa memang ini orang yang diutus oleh Allah sendiri, ya, bahkan ini adalah anak Allah sendiri yang turun ke dunia, ya, tidak melihat itu. Dia tidak melihat tanda-tanda yang perjanjian lama yang dinubuatkan dan kemudian sudah terjadi di dalam perjanjian baru. Tidak melihat itu. Tapi mereka lihat apa? Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya. Melihat sesuatu yang fisik, ya. Melihat sesuatu yang katakanlah bisa dinikmati oleh tubuh, ya. Baik itu kesenangan jasmani, kesenangan dunia, makanan, apapun juga, ya. Itu yang disoroti sama Tuhan Yesus, ya. Percaya ini akan menjadi satu hal yang cukup labil, Bapak Ibu, yang nggak bisa untuk menjadikan kita dengan sesungguhnya kuat, ya. Hati-hati dengan kepercayaan yang seperti ini, ya. Percaya terhadap, kalau kita lihat Tuhan Yesus mengatakan mujizat, kemudian kita melihat, oh, aku juga dalam kehidupanku pasti akan mendapatkan mujizat karena aku ikut Tuhan Yesus. It's okay, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau itu gelombang semakin besar, ya, semakin kita menghadapi sesuatu yang katakanlah semakin sulit untuk dihadapi. Mungkin kita sudah berdoa, sudah, ya. Kita imani, kita katakan sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus, masalahku lewat. Dalam nama Tuhan Yesus, permasalahan rumah tanggaku lalu. Ekonomiku selesai dalam bulan ini. Kita klaim dalam nama Yesus, kita perkatakan, ya. Mungkin bisa kita katakan kepada teman kita, kepada istri kita. Kita bengok-bengok di mobil, tidak masalah, ya. Kita juga sudah doakan, ya. Mungkin kita sudah mulai melakukan sesuatu, kita cari usaha kanan kiri, tapi ternyata semuanya buntu. Nah, di saat seperti itu,
percaya yang model seperti ini cukup ngati-ngati dalam kehidupan kita. Contohnya ada ya. Saya kasih contoh tentang Samuel, tentang Saul, Bapak Ibu. Sorry, bukan Samuel, tentang Saul, tentang Raja Saul. Satu saat Raja Saul ini menghadapi bangsa Filistin yang waduh, badannya gede-gede ya. Orang Israel, orang di luar Israel ya, itu musuh-musuhnya orang Kanaan, itu kan badannya lebih gede-gede dari bangsa Israel ya. Goliat, nah kita tahu Bang, pahlawan Filistin gede besar begitu kan ya, sampai tingginya sampai 3 meter dan sebagainya. Mereka ketakutan ya. Dan saat kemudian mereka waktu mengepung Saul dengan pasukannya, Saul sangat ketakutan ya. Dan kemudian untuk sesuatu mempersembahkan korban, Saul harus nggak boleh dia, harus Samuel yang korbankan ya. Harus Nabi Samuel yang korbankan. Peraturannya memang nggak boleh. Harus tunggu Saul ya. Tapi kemudian nah ini ya, percayanya Saul diuji dengan waktu ya. Tahan nggak Saul? Dan kemudian kita tahu Saul nggak tahan. Kemudian ayat ini bilang 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 10. Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Samuelnya ngamuk. Kenapa engkau berani-berani? Gak boleh itu. Ya. Saul bilang, aduh kepepet. Ya. Ini kita sudah dalam keadaan yang sangat kepepet. Filistin sudah maju terus, mepet dari kanan kiri, dari belakang muka belakang ya, sehingga kita sangat ketakutan. Maafkan, ampuni aku. Gak boleh. Tapi tetap harus gak boleh. Lagi. Ya. Hati-hati. Kalau kayak gini nih bisa-bisa satu, Tuhan tidak senang, tolak. Dan ternyata memang akhirnya Saul juga ditolak. Ya. Tapi juga bisa efek yang kedua, dari pihak kita sendiri. Kalau nggak ditolak Tuhan, maka kita mempunyai sifat, aduh apatis. Minta tolong Tuhan, sudah didoakan, sudah diimani dengan kata-kata yang positif. Ya, sudah melakukan banyak hal kanan kiri, cari bantuan. Mungkin Tuhan lewat bantuan manusia dan sebagainya. Ternyata juga Tuhan nggak tolong. Ya, mau apa? Sudah enggak Tuhan-Tuhanan. Saul juga gitu. Ya, Saul juga gitu, ya. Kemudian dikatakan lagi ada sebuah cerita. Waktu Saul ini menghadapi kembali Filistin yang begitu kuat, ya. Kemudian sampai pada satu titik dia nggak bisa menghadapi lagi, ya. Kemudian dia ngomong apa? 1 Samuel 28 ayat 5 sampai 7 dikatakan seperti ini. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Ya. Lalu Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Ya, tidak jawab. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku akan pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Maka pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah ini akibatnya, ya. Akibat yang sangat fatal bagi kehidupan Saul, ya. Kalau dia memang sudah nggak mau taat dengan firman Tuhan, nggak mau sabar dengan waktu, ya, nggak bertahan dalam kepercayaannya kepada Tuhan, harusnya ditolong nggak ditolong terserah Tuhan lah. Tapi Saul nggak kuat, ya, nggak kuat mental dia, terlalu mepet dengan keadaan yang memojokkan dia. Musuh-musuh begitu menghimpit dia, sehingga Tuhan akhirnya menolak dia. Dikatakan dalam 1 Samuel 15 ayat 26. Jawab Samuel kepada Saul, ya. 1 Samuel 15 26. Jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Aduh, nanas Bapak Ibu, hati-hati, ya, hati-hati. Makanya seperti saya katakan di awal, ya, imun kepercayaan kita kepada Tuhan harus kita push semaksimal mungkin, ya, push sekuat kita untuk mempercayai Dia dengan sepenuh-penuhnya, ya. Jangan lepaskan Dia sedikit pun juga, apapun terjadi buat kehidupan kita, ya. Apapun terjadi buat kehidupan kita. Kalau enggak, posisi kita bahaya, ya. Kalau enggak, kita akan bisa jatuh, tergeletak, dan hidup kita akan hancur. Kalau ini boleh dikatakan percaya enggak sama Tuhan? Hati-hati.
Kalau kita kembali kepada awal percaya kita kepada Tuhan, syarat untuk diselamatkan apa? Gampang. Ya. Percaya kepada Tuhan Yesus, selamat. Tapi kalau kita lihat Saul, saya agak ragu ya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang lebih senior dari saya, mungkin akan bisa lebih menelaah hal ini. Ya. Saul gimana ini? Ya. Dia memang percaya sama Tuhan, ya. Tapi dia tidak mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Percaya model apa ini? Ya. Apakah ini percaya yang benar-benar percaya yang sudah menyelamatkan? Satu tanda tanya. Ya. Yang kedua, tadi dikatakan dalam firman Tuhan seperti apa? Ini karena kepercayaan yang pertama adalah percaya karena melihat sekeliling kita, ya. Melihat apa yang kita lihat, kita pantau dengan panca indera kita. Ya. Kalau kita lihat sesuatu itu menguntungkan kita, sesuatu mujizat itu bisa mengantar kita ke kehidupan yang lebih sukses, lebih bahagia di masa depan kita, di masa-masa saat ini, di dunia ini, maka kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tapi kalau sampai masa-masa itu begitu menjepit kita, sampai kita kemudian mempertanyakan Tuhan di mana, ya, Tuhan werayu, maka kita harus mempertanyakan kembali, ya, model kepercayaan, model apakah yang kita gadang-gadang, yang kita ngomongkan kepada Tuhan, aku percaya kepadamu, ya. Tapi ada kepercayaan yang kedua, ya. Kepercayaan yang kedua ini luar biasa. Dikatakan begini, karena engkau tidak melihat, maka engkau percaya. Dikatakan tadi ayatnya gimana? Coba saya ulang ayatnya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, ya, namun percaya. Tidak melihat apa? Tidak melihat mujizat, tidak melihat kesembuhan, tidak melihat ekonomi yang dipulihkan segera, tidak melihat katakanlah mungkin macam-macam ya, sakit yang tidak disembuhkan, ya. Tetap sakit terus. Apa yang jadi kepercayaan kita? Tapi percayaan yang model yang kedua ini, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus secara penuh. Ya. Mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia. Ya. Bila perlu, ya. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu akan bilang, ngomong Pak Amos gampang, ya. Tapi memang harusnya kehidupan kekristenan itu harus seperti ini. Bila perlu, tanda petik, bila perlu. Taruhan nyawa, saya sudah, mau apa? Ya. Kadung percaya kepada Dia. Ya. Sakit tak disembuhkan, kemudian sampai tergeletak, lama-lama sampai katakan tidak ada pertolongan sama sekali. Sepertinya akan membawa kematian. Ya sudah, mau bilang apa? Tetap kepercayaan kita tidak hilang. Mempercayakan Dia sepenuh-penuhnya dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu, ya, bahwa kita ini seperti kemarin khotbah dari Pak Samuel, bahwa kita ini adalah umat pilihannya Dia, ya. Dipilih sebelum dunia dijadikan, ya. Itu kita, ya. Supaya ini kita kudus, tidak bercacat di hadapannya, ya. Dalam kasih, coba kita baca dalam 1 Efesus 1:4-5. Efesus 1:4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya. Kita sudah dipilih Dia, kita menjadi orang-orang percaya kepada Dia. Biarlah percaya kita bukan percaya yang ecek-ecek, percaya yang hanya karena melihat mujizat, hanya karena melihat sukacita daging, hanya melihat sukacita katakanlah damai sejahtera yang dunia berikan, kesenangan sesaat. Ya. Tapi pada saat gelombang besar datang kepada kehidupan kita, kita menjadi sangat ketakutan, sangat khawatir, tidak ada lagi ucapan syukur dalam kehidupan kita. Ya. Percaya model apa? Di dalam Daniel 3 ayat 17 dikatakan seperti ini. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami ini Sadrah, Mesah, Abednego, ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami, ya, dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja Nebukadnezar saat itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Taruhannya nyawa, Bapak Ibu. Ya.
Dan apa benar Tuhan tolong waktu dia ngomong seperti ini kemudian tolong, oh iya kemudian dilepaskan rajanya insyaf gitu? Enggak. Sadrak Mesak Abednego itu harus mengalami selanjutnya ya. Selanjutnya apa? Masukkan dapur api tenanan Bapak Ibu. Yang panasnya dipanaskan 7 kali lipat. Sampai orang yang mau gotong mereka memasukkan baru kesambar panasnya tok belum apinya. Semuanya mati. Ya. Harus mengalami terjun yang seperti ini. Tahan enggak kita? Ya. Bisa enggak kita mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang seperti ini? Tapi ternyata mereka bisa melakukan itu. Dimasukkan dalam dapur api dan omongannya memang dipegang sungguh. Kalaupun Tuhan tidak mau tolong, sudahlah, tidak apa-apa. Tapi herannya memang Tuhan mau tolong ya. Kalau Tuhan pun tidak tolong, apa mereka tidak masuk surga? Masuk surga tenang aja, tidak masalah. Apa kalau tidak Tuhan tolong kemudian mereka mati, Tuhan akan diem saja dengan kematian mereka yang sia-sia? Tidak. Itu bukan kematian yang sia-sia, tapi kematian yang membawa harum nama Tuhan dalam kehidupannya. Sebab mereka tidak mau menyangkal Tuhannya, tetap tidak mau menyangkal patungnya Nebukadnezar yang didirikan oleh raja itu. Dan pasti mempunyai nilai plus yang luar biasa. Apalagi saat itu Tuhan turun tangan sehingga dalam dapur api itu bukan kelihatan 3 orang Sadrak Mesak dan Abednego, tapi ada 4 orang yang 1 orang wajahnya kayak dewa katanya raja. Luar biasa. Siapa yang berbuat? Dia sendiri. Ya. Makanya kita hidup ini tidak khawatir apa-apa. Ya. Kenapa sih kita ini kadang-kadang harus mempunyai iman yang begitu kuat seperti tokoh-tokoh yang saya ceritakan tadi, Sadrak, Mesak dan Abednego? Karena memang kita tahu bahwa masa pandemi ini masalah yang datang kepada kita bukan masalah ecek-ecek Bapak Ibu. Ya. Kalau dulu mungkin katakanlah ekonomi dalam keadaan semuanya bagus gitu ya. UMKM, kita usaha kecil-kecilan semua jalan dapat menghasilkan uang. Saat ini beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah Sabtu malam Minggu tak apa itu ya. Di Mojo Agung pun ini Sabtu ya atau Minggu ya. Saya lupa, saya diceritani sama Pak Widya ya. Itu di Mojo Agung diobrak Bapak Ibu ya. Malam-malam jam berapa tuh? Jam 8-an ya kalau nggak salah ya. Diobrak mereka semua nggak bisa jualan. Ya. Padahal mereka semuanya jualannya mulai malam ya. Mulai jam 7 baru jualan, jam 8 baru jualan. Baru buka diobrak. Ya. Mau makan apa mereka? Masalah-masalah itu sudah seperti itu. Begitu berat sampai ngantem ekonomi, bukan hanya cuma sekedar harian, tapi mungkin bulanan akan dihantam terus-menerus. Ya. Mana tahan. Ya. Kalau kita tidak punya sesuatu yang kuat dalam dia. Ya. Percaya yang semakin kuat dalam dia, hancur kehidupan kita. Yang kedua, kita tahu bahwa yang kita sembah ini bukan orang yang main-main, bukan person yang main-main. Dia adalah Tuhan Allah semesta alam. Dia sendiri katakan seperti ini dalam Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13 katakan seperti ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Siapa yang katakan? Tuhan Yesus sendiri loh, jangan main-main. Saya ulang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Siapa itu? Sesembahan kita, yang kita agungkan, yang kita puja. Tuhan Yesus Kristus. Khawatir apa kehidupan kita? Tidak usah khawatir apa-apa Bapak Ibu. Ya. Apapun datang, tingkatkan terus, push terus kepercayaan kita kepada Dia. Dan kita tahu, selain memang boleh masalah datang, kemudian kita akan semakin kuat mempercayai Dia. Dia siapa? Dia Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dan kita tahu, Dialah Allah ya, yang siap sedia kapanpun juga ya. Kita habis di dunia ini. Ya. Jam tayang kita selesai di dunia ini. Ya. Dia akan angkat kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Kekal selama-lamanya di surga. Apa yang harus kita takutkan? Ya. Makanya sampai Sadrak, Mesak, Abednego berani mempertaruhkan nyawanya. Ya. Berani mempertaruhkan semuanya. Ya. Demi apa? Demi Dia yang dia sembah. Ya. Demi Dia yang mereka sembah. Yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah. Demi Dia yang begitu memberi jaminan, begitu kuat, begitu meyakinkan, begitu pasti bahwa kehidupan setelah kematian bukanlah kehidupan yang sia-sia, tapi kehidupan yang sesungguh-sungguhnya hidup. Ya. Hidup di dunia cuma berapa tahun? Paling 70-80 tahun. Dokter itu bilang seperti ini. Teman saya jalan, namanya Pak Hendro, dokter itu. Dia bilang seperti ini. Saya paling kuat berapa tahun lagi? Saya saat ini 77. 10 tahun lagi saya mungkin sudah tidak ada. 10 tahun lagi sudah tidak ada. Padahal kita tahu waktu begitu cepat berlalu ya. 10 tahun berapa lama? Kalau saat Dia panggil kita,
Jangankan kalau sampai tunggu 10 tahun masih puji Tuhan. Kalau besok pagi dipanggil mau gimana? Kalau besok lusa kita dipanggil, mau bilang apa? Ya. Semuanya kan Tuhan yang punya. Semuanya yang Tuhan yang tentukan dalam kehidupan kita. Ya. Kita tahu saat ini di Jakarta, ya, banjir begitu luar biasa. Saat ini katanya surut sih. Dan kita perhatikan, saya perhatikan kayak saya terima medsos, beberapa medsos, saking frustasinya ya, bukan saking frustasinya lah. Saking apanya ya, saking mungkin pegelnya dengan rumah yang kemasukan air ya. Tapi dalam pegelnya itu dia luar biasa. Dia malah memuji Tuhan ya. Ada seorang anak kecil ya, banjirnya sepinggang Bapak Ibu, sepinggangnya anak kecil ini. Tapi dia main piano. Saya tahu piano itu sebentar lagi akan rusak itu. Sebab memang air itu sudah masuk ke pianonya sudah banyak ya. Sudah hampir separuh piano sudah dimasuki oleh air ya. Dan saya tahu bahwa sebentar lagi piano itu akan rusak. Tapi anak itu main piano dengan tenangnya, sambil senyum-senyum sedikit. Dan kemudian papanya nyanyi lagu-lagu rohani. Ya itulah memang kehidupan yang harus dihadapi. Bagaimanapun juga tetap hadapi dengan senyum. Ya. Hadapi dengan mata yang tetap pandang ke depan. Ya. Tidak usah khawatir apapun juga. Ya. Sebagai ayat yang terakhir, Habakuk 3, 17-19. Ayat yang sangat favorit. Ya. Buat orang-orang yang lagi dalam keadaan kekhawatiran, kekecewaan yang sangat dalam, tidak ada kekuatan apapun dalam kehidupannya. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, Habakuk 3, 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa. Ya. Apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang kita susahkan, apalagi yang kita dukakan. Naikkan kepercayaan kita kepada Dia. Ya. Sampai notok Bapak Ibu, sampai pol, percaya saja kepada Dia. Jangan tolak-tolak kepada siapapun juga. Mungkin saat ini kita akan cari pertolongan kemanapun juga akan sulit ya. Tetangga kita juga sama ya. Siapapun juga sekeliling kita mungkin tidak akan bisa bantu kita. Dan mungkin pada satu saat kita bengok-bengok, katakan mungkin dengan doa sepertinya tetap buntu. Ada kemungkinan itu. Tapi tetap percaya kita tetap kepada Dia. Seperti Sadrak Mesak Abednego katakan, sekalipun Tuhanku tidak mau menolong aku, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Lagu pujian ini memang sangat menguatkan. Ayat ini sangat menguatkan kita. Ya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan selalu setia, karena Yesus tetap setia. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan sore yang singkat ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Kita akan berdoa, banyak hal yang akan kita doakan. Bangsa dan negara kita, lingkungan kita, ekonomi kita, pandemi yang ada saat ini di tengah-tengah kita, semuanya akan berlalu. Dan Tuhan Yesus nantiasa boleh tetap dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tetap push kepercayaan kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk sore yang luar biasa ini Tuhan. Kalau Engkau boleh pertemukan kami satu dengan yang lain, Tuhan Yesus, meskipun lewat online, tapi kami yakin Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap mencintai kami Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang tetap lawati Tuhan, apapun yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kami, apapun yang boleh kami lakukan rakyat Indonesia Tuhan, untuk tetap dekat kepada Tuhan Yesus. Engkau tetap berhikmat-Mu Tuhan buat pimpinan-pimpinan kami, dari Pak Jokowi sebagai pimpinan yang tertinggi Tuhan, sampai RT RW di sekeliling kami. Tuhan lindungi, Tuhan beri wawasan, Tuhan beri hikmat
untuk mempunyai kebijakan-kebijakan yang senantiasa boleh tetap Tuhan Yesus membahagiakan rakyat Indonesia, menguntungkan rakyat Indonesia, menyelamatkan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menolong setiap rakyat Indonesia, menolong setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami yakin dan percaya nama Tuhan Yesus tetap akan dipermuliakan dan ditinggikan. Semakin banyak orang Tuhan yang akan mempercayai kepada Engkau saja. Tuhan Yesus, Engkau juga akan yang lalukan Tuhan pandemi ini. Pandemi yang begitu menghancurkan keadaan sekeliling kami Tuhan. Satu demi satu hancur karena pandemi ini Tuhan. Sakit penyakit yang mungkin tidak tersembuhkan Tuhan. Semakin melonjak. Ekonomi Tuhan Yesus yang semakin hancur. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami anak-anak-Mu. Engkau senantiasa Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang menjadi pilihan-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami yakin Tuhan masa depan kami, hari-hari depan kami Tuhan, kami tetap pertaruhkan dalam iman kami, dalam percaya kami kepada Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan.